Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas seputar NPWP dan SPT. Nah, NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak dan SPT itu adalah surat pemberitahuan. Apa yang perlu kita ketahui dari kedua kategori ini, yaitu yang pertama adalah kita harus mengenal dulu sebenarnya NPWP itu apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 itu mengatakan ya, NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya nomor pokok wajib pajak, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selain itu dapat juga diartikan sebagai nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana transaksi dan administrasi yang berkaitan dengan urusan perpajakan. Jadi ada definisi secara secara undang-undang, ada juga definisi secara umum. Pada intinya, yang perlu kita ketahui bahwasanya nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat sebagai NPWP ini berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas kita sebagai seorang wajib pajak ketika hendak mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi atau transaksi yang ada kaitannya dengan perpajakan. Nah, jadi ketika kita sudah mendaftar sebagai seseorang yang telah memiliki NPWP, maka itu sudah akan secara resmi sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh kartu ya, kartu NPWP ya. Ini terdiri dari nomor pokok wajib pajak jadi di sini. Jadi ini nomor pokok wajib pajaknya. Ini contoh ya, saya ambil dari dari internet gitu ya. Kemudian di sini nanti akan ada nama, kemudian di sini ada nomor induk ya, nomor induk. Maksudnya nomor dari KTP gitu ya. Kemudian di sini nanti ada alamatnya, alamat pemiliknya. Nah, kemudian nanti di bawah adalah nama KPP-nya. Di mana KPP manakah dia terdaftar gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah contoh bentuk dari kartu NPWP. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah paham apa itu sebenarnya NPWP, kita harus tahu juga nih kira-kira siapa saja sih yang dikatakan wajib pajak yang perlu mendaftar NPWP. Siapa wajib pajak yang mendaftar NPWP. Jadi yang wajib mendaftar untuk mendapatkan NPWP ini adalah wajib pajak orang pribadi, siapapun itu ya, wajib pajak orang pribadi bisa mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah. Maksudnya secara terpisah ini dari suaminya gitu ya, secara terpisah dari suaminya. Maka dia juga bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, dan atau pemungut pajak. Jadi ini juga harus punya NPWP ya, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Ada juga ya wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan ya, memiliki kewajiban pajak sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Nah, ini dia. Jadi dia hanya sebagai pemotong dan pemungut pajak. Nah, itu mereka juga harus memiliki yang namanya NPWP. Kemudian adalah bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Nah, ini juga harus didaftar untuk memperoleh NPWP. Jadi,
orang-orang atau wajib pajak yang perlu NPWP itu ya, yang wajib daftar NPWP itu adalah ini tadi semuanya ini. Ini semua adalah pihak-pihak yang memang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah kapan jangka waktu pendaftaran NPWP. Jadi jangka waktunya itu ada jangka waktu masing-masing. Nah, kalau misalnya wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, itu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. Jadi kalau dia sudah melebihi dari PTKP, wajib pajak orang pribadi ini tadi, itu paling lama pada akhir bulan berikutnya. Itu harus sudah mendaftar yang namanya untuk mendapatkan NPWP. Nah, kemudian siapa lagi? Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha. Nah, saat setelah usaha ya atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. Jadi ini jangka waktunya itu ada paling lambat 1 bulan setelah saat usahanya dijalankan ya. Kemudian kalau wajib pajak badan ini wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu paling lambat 1 bulan setelah pendirian badan usaha tersebut. Jadi kalau badan usaha itu sudah berdiri, maka itu harus segera mendaftarkan diri badan usahanya untuk memperoleh NPWP ya. Itu paling lambat 1 bulan setelah pendirian usaha. Nah, kemudian bendahara ya, kalau bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. Jadi sebelum dia melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, itu dia harus mendaftarkan terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ya, jadi ketika ketika seorang bendahara itu ingin melakukan pemungutan atau pemotongan pajak, itu dia harus terlebih dahulu sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP-nya. Nah, ini adalah jangka waktu masing-masing wajib pajak ya dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Jadi ada yang sebelum melakukan aktivitasnya sudah harus memiliki NPWP, ada yang setelah paling lama setelah sebulan setelah apakah itu usahanya sudah berdiri atau belum apakah usahanya itu sudah berdiri, maka itu paling lambat 1 bulan setelah itu ya. Jadi ini adalah jangka waktu pendaftaran NPWP. Nah, kemudian sebenarnya apa manfaat memiliki NPWP? Kan begitu. Jadi manfaatnya ini sebenarnya ini secara umum. Ya, ini secara umum manfaat yang akan diperoleh ketika kita sudah memiliki yang namanya NPWP. Yang pastinya kalau yang pertama itu adalah pembayaran pajak lebih rendah. Jadi ketika wajib pajak itu sudah memiliki NPWP, maka dia akan membayarkan persentasenya itu sesuai dengan yang sudah ada aturannya. Tapi kalau dia misalnya tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, ini dia akan membayarkan pajaknya sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini adalah satu masalah ya bagi seseorang gitu ya. Kalau dia belum memiliki NPWP, maka dia harus membayarkan pajaknya sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi, untuk menghindari hal ini, maka ya silakan daftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kemudian mengajukan kredit ke bank. Jadi, ini untuk mengajukan satu kredit ke bank itu, pihak bank pasti akan meminta yang namanya NPWP gitu ya, nomor pokok wajib pajak. Ya, ketika ingin mengajukan kredit, salah satu file yang diperlukan adalah itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, kemudian syarat untuk membuat SIUP. Jadi salah satu syarat untuk pembuatan SIUP itu adalah
seseorang itu harus memiliki nomor pokok wajib pajak. Nah, ini adalah sebagai salah satu syarat administrasinya. Jadi kalau mau mengurus SIUP, itu harus melampirkan salah satunya adalah nomor pokok wajib pajak. Kemudian manfaat lainnya adalah pembuatan rekening koran di bank. Jadi saat ingin mencetak rekening koran pada bank, itu setiap nasabah bank diharuskan sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi diharapkan sudah memiliki sudah memiliki namanya nomor pokok wajib pajak, ya kan? Nah, kemudian sebagai syarat mengikuti lelang proyek pemerintah. Misalnya, ketika seseorang ingin mengikuti lelang proyek pemerintah, maka salah satu yang perlu dipersiapkan itu adalah memiliki nomor pokok wajib pajak yang telah diatur di dalam peraturan Dirjen Pajak. Jadi ini adalah manfaat secara umum ketika kita atau seseorang telah memiliki NPWP. Dan ada lagi sebenarnya lainnya ya, manfaat lainnya, tapi yang secara umum itu adalah yang saya sampaikan ini. Jadi dengan memiliki NPWP kita bisa menghindari pembayaran pajak yang lebih besar 20% tadi ya. Jadi pembayaran pajak lebih rendah ya gitu. Nah, kemudian untuk sebagai salah satu pemenuhan untuk mengajukan kredit ke bank, syarat untuk pembuatan SIUP. Kemudian ketika kita melakukan pembuatan atau pencetakan rekening koran di bank. Kemudian syarat ketika kita ingin mengikuti lelang proyek pemerintah. Jadi ini adalah manfaat dari NPWP tadi. Nah, kemudian kalau NPWP sudah kita pahami, sekarang kita coba pahami apa itu SPT. Nah, SPT itu adalah surat pemberitahuan, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ini adalah surat pemberitahuan, ya kan, yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan terkait dengan pajaknya. Apakah itu objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta, kewajiban dan sebagainya. Itu akan disampaikan di surat pemberitahuan. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Jadi ada lagi nanti SPT lainnya ya bentuknya. Nah, ini untuk yang wajib pajak orang pribadi. Jadi dia seperti ini bentuknya ya. Nah, nanti diisi di sini NPWP-nya, nomornya berapa, namanya siapa, terus ya data identitasnya lah, jenis kelaminnya apa dan sebagainya. Kemudian ini juga akan diisi berapa masalah gajinya dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi SPT itu untuk apa? Kan begitu. Jadi fungsi SPT itu bagi wajib pajak itu ya bentuk laporan, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan, termasuk penjelasan apakah pembayar pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. Jadi itu salah satu fungsi dari SPT. Yang kedua, ya, bagi PKP atau pengusaha kena pajak, SPT itu nanti akan berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalamnya terdapat informasi nanti terkait seperti PPN dan PPNBM gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan pajak masuk terhadap pajak keluaran. Jadi itu fungsi bagi PKP. Nah, fungsi SPT bagi pemotong pajak seperti perusahaan itu nanti akan menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dibayarkan. Ya, ini salah satu fungsinya. Nah, kemudian bagi petugas pajak itu berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, selain itu, SPT ini juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak itu sendiri. Jadi ini adalah penjelasan fungsi SPT bagi masing-masing pihak. Kalau bagi pihak wajib pajak ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang akan dibayarkannya. Nah, bagi PKP juga ya seperti SPT itu berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya, ya kan?
Nah, bagi pemotong pajak seperti perusahaan juga memiliki sebagai bentuk pertanggungjawaban juga bahwasanya pajak karyawan yang bekerja di perusahaan mereka itu sudah dibayarkan gitu. Nah, itu buktinya dari SPT. Bagi petugas pajak juga ini sebagai untuk alat penguji kepatuhan wajib pajak. Mereka akan tahu apakah para wajib pajak itu patuh atau tidak itu berdasarkan SPT, surat pemberitahuannya. Nah, ini adalah terkait dengan fungsi SPT. Ya, baik. Jadi, itulah hal-hal umum yang perlu kita pahami terkait dengan MPWP dan juga SPT. Jadi, MPWP itu yang pastinya adalah nomor pokok wajib pajak yang memang harus kita miliki karena nanti ada kaitannya dengan hal-hal aktivitas kita dalam keseharian ya dengan administrasi lainnya gitu ya. Jadi memang harus perlu didaftarkan dirinya. Kemudian SPT juga, SPT ini adalah surat pemberitahuan, berarti ya apalagi termasuk ketika kita sudah menjadi seorang karyawan mungkin ya di salah satu perusahaan atau pekerja, maka SPT ini akan menjadi suatu bukti bahwasanya kita telah melakukan yang namanya pembayaran pajak sebagai kewajiban kita sebagai seorang masyarakat misalnya gitu ya, yang memiliki penghasilan gitu. Jadi ini akan menjadi bukti bahwasanya kita telah melakukan pembayaran pajaknya. Nah, baik sahabat BMA dimanapun berada, jadi saya rasa sudah cukup jelas ya terkait dengan SPT dan NPWP itu seperti apa, dan nanti kita akan bahas lagi terkait dengan penjelasan perpajakan lainnya juga. Dan sampai jumpa. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.